Malam hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Sahabat saya, saudara saya, Mas Bagus Priyana. Yang pertama, beliau silaturahmi. Yang kedua, karena memang sudah rindu, sudah berapa bulan, dari bulan Januari terakhir kami ketemu. Nah, kali ini saya akan menceritakan kepada Mas Bagus apa yang terjadi ketika Pangeran Diponegoro berada di Mateseh. Dan saya tetap bercerita berdasarkan Babat Diponegoro. Mas Bagus ingin saya bercerita, jadi saya ambilkan dari Babat begini ceritanya. Dari Babat Diponegoro, tembang Pupuh ke 42, tembangnya Giriso, bait ke 172. Mengkono Wustan Winarno ing Mateseh sampun prapto, dadya sanget kebairo, baleber sagilen progo. Jadi ketika Pangeran Diponegoro sampai di Mateseh, di sana sudah kemudian banyak sekali orang, dadya sanget kebairo, sampai padat sekali, baleber sagilen progo, sampai melimpah ke sebelah barat Sungai Progo. Jadi Pangeran Diponegoro waktu itu tinggal di sebuah pulau yang ada di Mateseh. Di sebelah timur juga sudah penuh, di pulau itu juga sudah penuh, sampai baleber, jadi sampai melimpah ke sebelah barat Sungai Progo. Jeng Pangeran Diponegoro lajeng sowan mring Nalendra. Nah, kemudian datanglah putra Pangeran Diponegoro yang paling tua. Jadi untuk memudahkan, Pangeran Diponegoro pahlawan nasional akan saya sebut sebagai Sultan Abdul Hamid. Kemudian putranya yang paling tua adalah Pangeran Diponegoro. Mudah-mudahan nanti tidak salah paham ya, atau saya sebut atau gitu ya. Jadi ketika Pangeran Diponegoro Sultan Abdul Hamid sampai di Mateseh, datanglah putra Pangeran Diponegoro yang paling tua. Terjadilah dialog di situ. Dialognya kurang lebih Pangeran Diponegoro menanyakan, mengapa baru sekarang kamu datang menemui aku? Dan putranya menjawab, ya memang ini sudah kehendakku. Sudah kami bicarakan dengan kedua basah, yaitu Basah Mertonegoro dan Basah Gondokusumo, beserta para prajurit. Sebetulnya saya juga ragu dan tidak yakin bahwa Ayahanda atau Pangeran Diponegoro Sultan Abdul Hamid mau datang ke Magelang. Di dalam babat diceritakan seperti ini. Kawula pan samya mopo sedaya, pan minokalaken ika, lamun paduka karsa tedak mriki yektosnya. Jadi kami semua menjadi patah semangat. Kami semua tidak percaya bahwa Pangeran Diponegoro, bahwa Ayahanda mau datang ke sini. Kemudian Pangeran Diponegoro menjawab sambil tersenyum, bener Kang Maido iko, betul, pasti akan banyak yang tidak percaya saya sampai datang ke sini. Mapan ingsun kula nurut pengulu ngelmunyo. Jadi Pangeran Diponegoro mengatakan bahwa saya menuruti apa yang disampaikan oleh Mas Pengulu. Nah, jauh sebelumnya ketika Pangeran Diponegoro masih di Kebumen, di Romo, Pangeran Diponegoro berdialog dengan Mas Pengulu. Mas Pengulu mengatakan, mengapa Pangeran Diponegoro tidak mau membaca surat-surat dari Belanda? Bukankah Nabi Muhammad juga mau membaca surat-surat dari pihak lain? Kemudian Pangeran Diponegoro bertanya, apakah itu diperbolehkan menurut Al-Quran? Dan Pengulu mengatakan boleh. Kemudian Pangeran Diponegoro bertanya lagi, kalau boleh kenapa nggak dari dulu kamu bilang? Dan Mas Pengulu menjawab, ya karena saya takut dengan Kiai Mojo. Karena pada intinya Kiai Mojo tidak mau ada perdamaian, tidak mau ada surat menyurat antara Pangeran Diponegoro dengan
Belanda, walaupun pada kenyataannya justru Kiai Mojo yang mendahului berdialog dengan Belanda ketika berada di Pesantren Pelangi. Dan penuhlah Magelang oleh para pengikut Pangeran Diponegoro. Sampai akhirnya Residen Kedu, yaitu Residen Palp, merasa tidak enak melihat begitu banyaknya para pengikut Pangeran Diponegoro. Residen Palp Nulyo Umatur dateng Nalendra. Sinuwun kados punapa pan langkung kathah punika sagung ingkang jalma prapta. Residen Palp berkata, Sultan Abdul Hamid atau Pangeran Diponegoro ini terus bagaimana? Begitu banyak orang-orangmu datang ke sini, ngantos saenggen-geniro, sampai mereka itu tidurnya, duduknya, tinggalnya itu saenggen-gen, berserakan, tidak beraturan. Mesem ngandika Nalendra ya Residen, prakara susuguhira pan ojo kuwatir sira. Kemudian Pangeran Diponegoro mengatakan masalah suguhan untuk mereka, masalah makan untuk mereka, itu urusan saya. Dan pasti nanti para basah akan memikirkan itu. Lan maning Residen ojo sumelang prakara jalma kang prapta. Sanadyan silih kebako ing Magelang, kabeh ika pan iya sun tanggung padha. Kalamun iya iku ora becik dadi mira. Pangeran Diponegoro mengatakan bahwa itu semua adalah tanggungan saya, walaupun tan becik dadi nira, walaupun berantakan, walaupun semrawut, tetapi semua itu menjadi tanggungan saya. Jadi Pangeran Diponegoro di sana itu kurang lebih selama 20 hari. Pangeran Diponegoro tidak menceritakan secara detail day by day setiap hari apa yang dilakukan, tetapi ada hal-hal penting yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro. Seperti misalnya kalamun sonten mengkono hingaturan pesiar iko Jenderal Hamrantosi Kreto mapan ing sacekapiro. Jenderal Dekok menyediakan kereta bagi Pangeran Diponegoro untuk pesiar, untuk jalan-jalan di Magelang. Kemudian ada lagi Pangeran Diponegoro sendiri menceritakan marmo ojo kaget siro mangkono wustan winarno residen kang kawarnoho. Datanglah jenderal ke pesanggeran Pangeran Diponegoro. Selaminya rawuh iko aneng mateseh mengkono jenderal langkung resepiro asring ing aturan pisto pan saben dalu kewolo. Jadi setiap jenderal Dekok datang ke Mateseh pasti diadakan pesta, bahkan itu berlangsung hampir setiap malam. Pan basah sekawan ikom yang sagung kang pradipatyo kepala perang sadoyo. Jadi semua kepala-kepala perang, kemudian poro basah, semua ada di situ. Dan Pangeran Diponegoro menganggap ini adalah sambutan baik bagi Pangeran Diponegoro dari Jenderal Dekok. Jadi pada saat itu Pangeran Diponegoro sama sekali tidak punya perasaan, tidak punya kecurigaan apapun kepada Jenderal Dekok, kepada pihak Belanda, karena kedatangan Pangeran Diponegoro di Mateseh betul-betul disambut dengan luar biasa. Hampir setiap malam ada pesta. Kemudian di sini diceritakan Jenderal Dekok juga memberikan kain berenda kepada Pangeran Diponegoro, kepada para basah, kepada para pemimpin perang, yang bentuknya sama dengan apa yang digunakan oleh Kolonel Clarence. Bahkan di pagi hari Pangeran Diponegoro naik kuda berjalan-jalan di sekitar Mateseh, kemudian sampai di Karesidenan, diikuti dengan berjalan kaki oleh Pangeran Diponegoro, 4 basah dan 2 putranya, yaitu Pangeran Jonet dan Pangeran Roop.
Kemudian ketika mereka sedang berada di Karesidenan, datanglah Jenderal Dekok sendirian. Dan terjadi dialog yang sangat lucu yang diceritakan oleh Pangeran Diponegoro di sini ketika Pangeran Diponegoro menanyakan, mengapa kamu hanya sendirian, tidak dikawal? Kemudian Jenderal Dekok menjawab sambil tertawa bahwa mayornya itu masih tertidur, sementara si residen itu kalau mau pergi harus pamit sama istrinya karena takut. Dan tertawalah mereka berdua mentertawakan si residen, dan terjadi pembicaraan yang sangat akrab antara Pangeran Diponegoro dengan Jenderal Dekok sambil membicarakan tentang si residen yang menurut Jenderal Dekok sangat takut sekali dengan istrinya. Kemudian pernah suatu malam Pangeran Diponegoro menerima hadiah berupa uang dari Jenderal Dekok. Di bait ke 258 Pangeran Diponegoro menuliskan, Konduriro Sri Nalendra sareng mengkono wus tan winarno Konduriro Sri Nalendra. Sareng malam Jenderal Nulya ngaturi arta punika 1000 dhateng Sri Nalendra. Kinarya maleman ika marma samya datanyana yen dadosa dedenira Jenderal kalawan sang nata. Tenapi kang nyambut karya tan pedhot sadina-dina kestalan pasanggranya sagung kang prodipatya. Jadi setelah berbincang-bincang, dan itu terjadi beberapa kali antara Jenderal Dekok dan Pangeran Diponegoro, sampailah suatu malam Jenderal Dekok datang ke pesanggrahan Pangeran Diponegoro dan menyerahkan uang sebanyak 1000. Apakah 1000 ini 1000 gulden atau 1000 dolar tidak diceritakan, hanya Pangeran menceritakan ngaturi arta punika 1000 datang Sri Nalendra. Nah, kemudian setelah puasa selesai, Pangeran Diponegoro melaksanakan bayar yakat. Di sini diceritakan, artinya itu adalah lebaran hari pertama. Kemudian tibalah di lebaran hari kedua. Pagi-pagi ada pembicaraan antara Pangeran Diponegoro Sultan Abdul Hamid dengan Basah Gondokusumo. Dipupuh ke 43 tembangnya Mas Kumambang. Bait pertama, sareng enjang mengkono Sri Naropati bakdo subuh iko lenggah ngemper langgar iki. Jadi selesai sholat subuh pagi-pagi, Pangeran Diponegoro Sultan Abdul Hamid sedang duduk di emper langgar, sedang duduk di teras langgar. Dan Basah Gondokusumo sowan nerang aturing Bring Sri Bupati. Kemudian datanglah Basah Gondokusumo untuk meyakinkan, nerang Bring Bupati itu meyakinkan, minta berita, minta kabar kepada Pangeran Diponegoro. Sinuwun Patik Bro, punapa datan Amawi noto prajurit sedaya. Wahai Pangeran Diponegoro, mengapa tidak menyiapkan semua prajurit? Handareaken wiyos dalem datang loji, mengantarkan perjalanan panjenengan ke loji. Yang dimaksud loji adalah kantornya Jenderal Dekok. Disebut loji karena itu bangunan yang besar. Kalau orang Jawa menyebutnya loji. Mapan hewet oyo, apalagi yang harus dipikirkan? Jeng Sultan mesem angandika. Kemudian dijawab oleh Pangeran Diponegoro dengan senyum. Wus dilalah kadya tekdiring yang widi. Jadi jawaban Pangeran Diponegoro ini kemudian dituliskan oleh Pangeran Diponegoro sepertinya memang sudah kehendak Tuhan. Kanjeng Sri Nalendra kinarya lampahan iki, bahwa apa yang menjadi ucapan Pangeran Diponegoro itu memang sudah menjadi takdir dan memang harus dijalani oleh Pangeran Diponegoro. Dan dia mengatakan kepada Basah Gondokusumo,
ojo nganggo handawi mring prajurit, nggak usah pakai memerintahkan prajurit. Lir adat kewala menawa ngaget-ngageti pan mongso ngarao opo. Jadi seperti biasa saja, yang dimaksud seperti biasa saja ya karena memang selama ini antara Pangeran Diponegoro dengan Jenderal De Kock sudah sering saling mengunjungi. Bahkan Pangeran Diponegoro datang ke Karesidenan jalan kaki pagi-pagi itu hanya bersama 4 basah dan 2 putranya, diikuti oleh Diponegoro Anom. Maka usulan dari Basah Gondokusumo ditolak oleh Pangeran Diponegoro dan kemudian sampailah Pangeran Diponegoro bersama Basah Gondokusumo ke kantor Karesidenan. Ingkang derek lumebet Sri Narpati mring pangkeng punika. Jadi yang ikut masuk ke dalam kantor Karesidenan atau di ruang kerja Presiden adalah Pangeran Diponegoro, Basah Martonegoro, Kaji Ngiso, Kaji Badarudin, Bandeng Wareng, Joyo Suroto, dan 2 putranya yang masih kecil yaitu Raden Mas Jonet dan Raden Mas Ro'o. Jenderal nanging 3 ingkang tumut hamanggi. Nah, jenderal diikuti oleh 3 orang yang menemui Pangeran Diponegoro. Di mana ditemui? Kanjeng Sultan mapan sampun rawuh ngloji Jenderal metu ika sareng tata lenggah sami aneng paserataniro. Jadi Pangeran Diponegoro sudah datanglah ke kantor Karesidenan. Jenderal yang menjemputnya sareng tata lenggah sami aneng paserataniro, dan duduklah mereka di ruang kerja Jenderal De Kock. Yang mengikuti Jenderal De Kock ada 3, yaitu Residen Palk, Mayor Duktus, kemudian Kapten Ruk. Sementara Basah Gondokusumo dan Basah Suryowinoto dan Imam Musbah beserta para prajurit yang lain berada di luar. Mereka semua masih duduk santai-santai di kursi masing-masing sambil melihat apa yang terjadi di dalam ruang kerja De Kock. Nah, kemudian terjadilah dialog saling memuji, saling menghormati antara Pangeran Diponegoro dengan Jenderal De Kock sampai akhirnya Jenderal De Kock mengatakan, "Mangke tuan mapan sampun kundur malih inggih prayoginya wonten ngriki pribadya pan inggih lawan kula." Jadi Pangeran Diponegoro sudah tidak boleh pulang lagi. Dan Pangeran Diponegoro mengatakan, "Apa yang akan saya kerjakan di sini? Dan mengapa saya tidak boleh pulang?" Dan kemudian terjadilah dialog antara Pangeran Diponegoro dan Jenderal De Kock, dan akhirnya Pangeran Diponegoro menyadari bahwa dia sudah dijebak oleh